Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Wahdini, nomor induk mahasiswa 200222164. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai rencana strategi daerah atau biasa disingkat dengan Renstrada. Langsung saja, yang pertama, pengertian rencana strategi daerah adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode Renstrada biasanya adalah 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional atau biasa disingkat dengan RPJMN. Selanjutnya, maksud dan tujuan rencana strategis daerah terdiri dari 3 poin. Yang pertama, sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit di SKPD dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun yang telah ditentukan dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Yang kedua, sebagai kerangka dasar bagi SKPD dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur. Yang ketiga, sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja SKPD atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur. Selanjutnya, adapun tujuannya terdiri dari 3. Yang pertama, tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur. Dan yang terakhir adalah memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur. Selanjutnya ada 3 landasan hukum penyusunan rencana strategis daerah. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan yang ketiga adalah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015 sampai 2019. Nah, adapun tahapan penyusunan Renstrada. Yang pertama, persiapan penyusunan. Yang kedua, penyusunan rancangan awal. Yang ketiga, penyusunan rancangan. Yang keempat, pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Yang kelima, perumusan rancangan akhir. Dan yang keenam adalah penetapan Renstra PD. Selanjutnya, adapun sistematika Renstrada. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran pelayanan perangkat daerah atau PD. Yang ketiga, permasalahan dan isu-isu strategi PD. Yang keempat, tujuan dan sasaran. Yang kelima, strategi dan arah kebijakan. Yang keenam, rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Yang ketujuh, kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, ada 2 penyusunan rancangan awal Renstrada. Yang pertama, penyusunan rancangan awal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Yang kedua, dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Nah, adapun 3 penyusunan rancangan Renstrada. Yang pertama, rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra PD. Yang kedua, rancangan Renstra PD dibahas dalam forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Hasil kesepakatan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah dirumuskan dalam berita acara. Dan yang ketiga adalah rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Nah, di slide selanjutnya ada 3 juga perumusan rancangan akhir Renstrada. Yang pertama, perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan peraturan daerah tentang RPJMD. Yang kedua, perumusan rancangan akhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan yang ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang RPJMD. Dan yang ketiga adalah rancangan akhir Restra PD disajikan dengan sistematika rancangan awal Restra PD. Selanjutnya, adapun penetapan Restrada yang terdiri juga 3 poin. Yang pertama, rancangan akhir Restra PD disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bapeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah. Yang kedua, rancangan akhir Restra PD disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Yang ketiga, Restra PD yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun renja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Selanjutnya, di slide terakhir ada 2 poin juga. Bapeda menyampaikan rancangan akhir Restra PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Yang kedua, penetapan Restra PD dengan Perkada paling lambat 1 bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Mungkin itu saja pemaparan materi di video kali ini mengenai rencana strategi daerah atau biasa disingkat dengan Restrada. Mungkin itu saja. Billahi fisabilillah fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.